perhatian akan Roh Kudus yang kami rayakan. Momen ini menjadi ruang bagi kami untuk merefleksikan kembali keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup oleh Roh Kudus. Jika ada di antara kami yang bergumul dalam satu dan lain persoalan, dan kami tidak menyadari Roh Kudus menolong kami. Bimbing kami juga untuk mampu membuka diri sesuai dengan kehendak Tuhan, agar setiap kami dapat beroleh kehidupan yang makin baik menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Setiap kami yang ada di tempat ini, penuhi kami dalam kasih karunia-Mu. Nyatakan juga kuasa Roh-Mu di dalam ruang ini, agar kami semua dapat menyadari Tuhan yang hadir, yang berfirman kepada kami, berbicara juga melalui hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, dan buatlah setiap kami bersukacita makin diperbaharui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ya, kita baca berbalasan ya. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara ayat 17 dan seterusnya. Maksudku, hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang hidup di dalam firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ambil dulu ini supaya saya mau lihat. Ini
hari terakhir dalam doa pra-Pentakosta, besok sudah masuk pada Pentakosta. Kita sudah merenungkan firman Tuhan dalam hari-hari, setidaknya 9 hari hingga akhirnya hari yang ke-10 kita menyambut Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara masih mengingat tema-tema yang kita renungkan beberapa hari ini? Iya, tadi saya ambil handphone supaya saya bisa membacakannya. Ya, paling tidak yang pertama kita merenungkan tentang roh yang menuntun pada kebenaran. Jadi kita semua diingatkan untuk tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Untuk memahami tentang kebenaran, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, ada salah satu bagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafi dunia akan dosa. Kita tidak mampu memahami kebenaran kalau kita tidak tahu apa yang membuat kebenaran itu seakan-akan salah dipahami. Atau kalau kita hidup di dalam dosa, tidak mungkin kita tahu mana kebenaran. Karena itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah menolong kita sadar akan dosa. Dosa menolong kita memahami tentang yang baik dan yang jahat. Karena tadinya manusia itu semuanya benar. Semuanya baik. Gara-gara berdosa, maka ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian dikatakan juga manusia diinsafi akan dosa, kemudian akan kebenaran. Jadi kalau kita memahami dosa, baru kita mulai, oh kalau ini hidup dalam dosa, hidup yang tidak dalam dosa seperti apa. Baru kita melangkah pada penghakiman. Nah, saya nggak tahu kalau kita misalnya dibilang eh, masuk neraka, kita takut nggak? Takut ya, walaupun hanya beberapa yang takut, yang lain baik-baik aja. Kalau kita takut, apakah rasa takut itu membangkitkan kesadaran untuk menghindari apa yang kita takutkan atau tidak? Ada ya. Jadi kalau kita misalnya kalau kita jalan ketemu lampu merah, ada polisi, kita nggak berani langgar karena kita takut ditilang. Nah kalau kita takut masuk neraka, kita tahu apa yang membuat kita masuk neraka? Nah, dosa. Jadi harusnya kita nggak ada sedikit pun berbuat dosa, betul? Oh, harusnya betul ya, kata Bu Agnes ya. Ya, dalam kenyataannya eh, nggak mudah ya taat secara sempurna pada seluruh perintah Tuhan. Karena itu sebetulnya saat kita diingatkan dalam masa-masa pra-Pentakosta ini, ada tema yang mengajak kita, roh memang baik tetapi tabiat manusia lemah. Ini saya refresh kembali ya. Atau dalam terjemahan baru, roh memang penurut tetapi daging lemah.
Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi nyatanya melakukan yang benar tidak mudah. Tapi Tuhan mengatakan itu karena daging kita lemah. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan kedagingan kita. Bagaimana caranya? Memohon pada Roh Kudus untuk memampukan kita. Memohon pada Roh Kudus untuk memperbaharui kita, memohon pada Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Dan jika kita sungguh menghayati hal itu, maka Roh Kudus adalah jaminan dari Allah tentang keselamatan kita. Jadi kalau kita mengatakan percaya kepada Yesus, kita pasti selamat. Apa jaminannya? Di dalam Allah, jaminan keselamatan itu adalah Roh Kudus. Kita nggak akan yakin bahwa kita selamat kalau kita sendiri nggak mengalami bahwa Roh Kudus menyertai kita. Itulah sebabnya orang Kristen pun bisa kehidupannya berlangsung secara hambar. Artinya, ya Tuhan menyelamatkan atau tidak itu semacam logika manusia atau berdasarkan hitung-hitungan. Atau sederhananya, kalau kita memakai ilmu pengetahuan untuk mengatakan apakah saya selamat, Yesus disalibkan, dan dosa-dosa saya turut disalibkan, logis enggak? Mungkin bagi kita enggak logis. Yang buat dosa kita, kok yang disalibkan Yesus? Yesus menggantikan kita. Enak sekali kita. Tapi kalau orang hidup di dalam Roh Kudus, apapun perdebatan itu, bagi dia, oke, kamu silahkan ngomong semuanya, tapi saya tahu setiap hari saya ngobrol dengan Tuhan. Ketika saya berdoa, dia memberikan jawaban pada saya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau kita masih merasakan, oh ada hal-hal yang tampaknya belum sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mari kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kita belajar memahami bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang hidup oleh Roh, kira-kira kita sendiri merasa bagaimana? Sudah hidup oleh Roh? Masih mikir ya? Kadang-kadang ini memang kadang-kadang ini kalau bisa dihapus itu kata ya biar kita lebih pasti dalam segala. Nah, Bapak Ibu, bagi Rasul Paulus, orang Kristen harusnya hidup oleh Roh. Tapi daging lemah. Ya, keheranan Rasul Paulus adalah bagaimana bisa orang Kristen tapi tidak merasa hidup dalam Roh. Karena dalam pandangan Rasul Paulus, seharusnya orang Kristen hidup oleh Roh. Kalau ada orang Kristen tidak hidup oleh Roh, nanti tidak hidup oleh apa? Dirinya sendiri. Kalau begitu dia orang Kristen atau bukan? Pergumulan ini membuat Rasul Paulus sampai pada satu titik tentang kemerdekaan. Kalau kita belum hidup oleh Roh,
sesungguhnya kita belum benar-benar merdeka atau dibebaskan untuk hidup sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus. Karena itu, jika kita merenungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus, dia membedahkan cara hidup manusia itu. Yang pertama, orang-orang yang terpenjara di dalam cara berpikirnya, terpenjara oleh latar belakangnya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, orang semakin punya pengetahuan, kadang-kadang dia nggak sabar kalau orang nggak tahu. Gitu ya, misalnya saya tahu di GKI harusnya kita itu begini standarnya, tapi ini pada salah semua. Kayaknya jadi nggak sabar dia untuk segera menegur atau menyelesaikan seluruh persoalan. Nah, Rasul Paulus melihat kecenderungan itu adalah cara berpikir di mana orang terpenjara pada pengetahuan, standar kehidupan yang sedang dia hayati, ataupun bekal dari latar belakangnya. Dan secara khusus pada masa itu yang Rasul Paulus lihat, seluruh kecenderungan itu ada pada pola pikir hukum. Dan hukum itu mengatakan kepada kita, kamu lakukan A, diberkati, kalau tidak melakukan dikutuk. Kamu lakukan begini, kamu berhasil, kalau kamu melakukan seperti ini, kamu gagal. Standar seperti itu, kemudian manusia berlomba-lomba untuk berhasil. Berlomba-lomba untuk sukses, dan pada akhirnya hukum seakan-akan menjadi lebih penting dari manusia sendiri. Orang rela menuruti seluruh hukum, walaupun dia bisa melukai orang lain. Bisa mengorbankan pikiran, perasaan orang lain. Salah satu contoh yang ekstrim yang mungkin menolong kita adalah ada hukum, misalnya hukum Sabat, itu harus berhenti. Karena hukum Sabat berhenti bekerja, kalau orang sakit jangan dibawa ke dokter. Kalau dibawa ke dokter, itu namanya bekerja. Di dalam realitas kita kadang-kadang seperti itu. Saking tahunya kita tentang aturan gereja misalnya, harus menegakkan aturan gereja, akhirnya hati, pikiran, perasaan orang bisa diabaikan. Kita berdebat, siapa yang paling benar, siapa yang salah, akhirnya berantem. Begitu enggak di kita, enggak ya? Kalau tadi kata Bu Ocha, gimana gitu ya? Ya, itu terjadi karena apa? Tanpa sadar, kita hendak memperjuangkan aturan. Kita hendak memperjuangkan sesuatu yang diperlukan. Tapi kenyataannya, perjuangan kita bisa melukai dan memenjarakan orang lain. Perlu kita renungkan kembali semua itu. Karena itu Rasul Paulus memberikan penekanan yang penting untuk membebaskan orang dari cara berpikir di dalam penjara. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan misalnya, sejak kapan orang-orang Israel itu terpenjara oleh hukum? Paling tidak mereka mengenal hukum waktu zaman Musa.
Bagaimana dengan Abraham sendiri? Apakah Abraham percaya kepada Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, apapun yang Abraham inginkan, Tuhan selalu menjaminnya dengan firman-Nya. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Apakah Abraham diberikan hukum dan dia harus lakukan semua itu? Enggak. Kalau begitu, kenapa manusia terpenjara oleh hukum-hukum? Cara berpikirnya segala sesuatu harus dengan hukum. Nah, coba bayangkan zaman Abraham, kemudian sampai Musa, semua orang terpenjara oleh hukum. Pada zaman Tuhan Yesus, orang mau dibebaskan dari hukum. Ribuan tahun telah berlalu. Tuhan Yesus mau membebaskan orang dari hukum. Mudah enggak? Sangat-sangat sulit. Karena itu Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sesungguhnya kalau orang berorientasi pada hukum, yang pertama dia akan hidup dalam rasa takut dan khawatir karena dia sadar dia tidak akan pernah mampu melakukan seluruh hukum itu. Atau kalau dia merasa bahwa dia mampu lakukan itu, dia menjadi sombong dan arogan. Nah, kalau kondisi itu sudah terjadi, maka seperti yang dikatakan oleh Galatia, kita telah hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, Rasul Paulus memberikan penekanan hukum Taurat atau keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Seakan-akan hukum bertentangan dengan kebebasan. Setuju enggak? Hukum bertentangan dengan kebebasan. Lebih bebas mana? Ada hukum atau tidak ada hukum? Tidak ada hukum. Oh, ada hukum. Kenapa Bu harus ada hukum? Kenapa? Oh, terlalu bebas nggak bagus. Karena orang bebas nggak bisa dipercaya mereka. Ya, inilah realitas kita. Manusia hidup berkompetisi karena berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Hukum seringkali membuat ada standar untuk memuji dan memuliakan orang. Selama itu kita hayati, kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam roh. Maka kenapa Rasul Paulus mengatakan hukum bertentangan dengan atau keinginan daging yang harus disingkirkan dengan hukum bertentangan dengan keinginan roh. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Beberapa tahun yang lalu, saya berjumpa dengan seorang ibu, seorang bapak di Lampung, Pak Mulyadi. Bapak ini orang yang sangat sederhana. Dia rajin beribadah, dia adalah seorang penatua di sebuah kampung. Kalau nggak salah namanya Margo Mulia. Ada yang pernah ke sana dari di Lampung? Nggak ada ya.
Oh, nanti buat program ke sana kalau memungkinkan. Petani orangnya sangat sederhana, rajin beribadah, dan waktu saya di sana kami banyak ngobrol, dan saya kagum dengan beliau. Bagi beliau, kenapa perlu khawatir? Tetangganya ada yang punya motor, televisi berganti-ganti, tapi bapak ini tetap hidup sederhana. Dia punya uang, dia menabung. Tapi ada masalah yang serius. Ketika saya ngobrol dengan istrinya marah-marah. Tolong Pak, bilang suami saya itu. Tetangga bisa ganti-ganti TV, ini TV butut nggak pernah ganti katanya. Tapi kalau saya bilang, kata suami saya, cukuplah dengan apa yang ada. Bersyukurlah. Gitu ya Bu Ani ya. Jadi begitu suami istri ini. Jadi beberapa kali saya coba ngobrol dengan bapaknya, apa yang dipikirkan istrinya. Malah kata bapaknya, itulah Pak, istri saya ini duniawi semua pemikirannya. Jadi saya bilang ya, sekali-sekali buatlah beliau senang juga. Eh, ya bagaimana caranya supaya beliau, Bapak sudah sangat spiritual, itu nggak salah, tapi jangan sampai nanti Bapak kemana, istri kemana gitu ya. Jangan sampai bertentangan jalan hidupnya. Dan ya setelah beberapa hari saya di sana, ya menurut saya sih, ibunya juga sudah mulai lebih tenang lah. Bapaknya juga sudah mulai mendengarkan. Tapi ibu ini selalu khawatir tentang anak-anaknya. Karena menurutnya bapaknya itu hidupnya terlalu sederhana. Tapi bapak ini kalau ada orang seperti saya atau para pelayan dari manapun, ramahnya luar biasa. Dia yang mengantar kunjungan ke berbagai hal. Dan saya merasa, wah orang ini luar biasa. Tapi istri selalu coba lah Pak. Ya baik sih. Tapi menurut saya dia harusnya bekerja lebih keras lagi untuk studi anak-anaknya. Anak-anaknya waktu itu sudah ada yang SMP, ada yang SMA. Nanti anak-anaknya nggak bisa kuliah katanya. Kalau bapaknya ya bekerjanya begini lebih banyak ngurusi orang lain daripada ngurus dirinya sendiri. Jadi ya saya berusaha di satu sisi saya kagum dengan bapaknya dan menurut saya pemikirannya nggak usah diubah. Tinggal didoakan saja semua berjalan dengan baik. Tapi di sisi yang lain bagaimana caranya supaya bapak ini memahami istrinya. Dan Bapak Ibu, saudara saya memang setelah itu beberapa kali waktu nggak lagi. Tapi saya ingin tahu tentang keluarga ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Jadi satu ketika ketemu dengan eh, salah satu anggota jemaat yang juga di sana yang mengenal mereka, saya tanya, gimana kabar Pak Mulyadi itu? Dan katanya, wah mereka baik. Bagaimana dengan anak-anaknya? Oh anak-anaknya sudah pada kuliah. Gimana caranya mereka kuliah? Oh, rupanya banyak sekali orang yang datang ke sana yang dilayani oleh beliau. Ada beberapa di antaranya. Saat ini ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Dan orang-orang itu yang memberikan beasiswa untuk kuliah anak-anaknya. Saya, ya begitulah. Tenang sekali Bapak ini, tapi Tuhan punya cara sendiri untuk menolong beliau. Ya, seperti kata Pak Delta ya, kita nggak tahu bagaimana Tuhan berkarya. Saya nggak tahu juga apakah Bapak Ibu Saudara hari ini ada di tempat ini, karena memang semua sudah difasilitasi oleh orang tua, tapi jalan kehidupan kita hingga hari ini saya percaya kita tahu
bahwa kita bisa ada di sini juga karena cara Tuhan berkarya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kan ada logika berdasarkan cara berpikir kita, ada logika iman dan bagaimana Tuhan berkarya. Itu nampaknya bertentangan. Kalau kita tetap memegang masing-masing sebagai dasar untuk berpijak. Namun ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan berkarya, kita akan sungguh-sungguh tahu bahwa cara Tuhan berkarya itu bebas dari standar berpikir kita. Eh, Bapak Ibu tahu kisah, oh pasti tahu ya, kisah Ananias dan Safira. Ketika jemaat ini sedang hidup dalam Roh Kudus, orang suka menjual hartanya untuk memberikan persembahan. Ananias juga menjual hartanya memberikan persembahan. Tapi Ananias nggak rela. Dia jualnya sekian, dia simpan sebagian, dia persembahkan sebagian. Bukankah memberikan persembahan itu hal yang baik? Tapi apa kata Petrus? Betulkah harga tanahmu itu? Kamu tidak sedang mendustai manusia, kamu sedang mendustai Roh Kudus. Yang ingin saya katakan begini, bukankah kita semua datang beribadah bersama seperti Ananias beribadah bersama dengan seluruh umat? Yang lain hidup oleh roh, tapi Ananias tidak mampu membebaskan diri dari cara berpikir melekat pada uang dan harta. Dia berpura-pura menjadi sama dengan orang lain, tetapi dia berbeda. Selama dia tidak mampu membebaskan diri dari mengandalkan harta duniawi, dia tidak akan benar-benar mampu untuk hidup oleh Roh Kudus. Bahkan dia mendatangkan bencana pada dirinya sendiri ketika dia mencoba untuk mendustai Petrus atau umat yang hidup di dalam roh. Yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita semua beribadah bersama? Ada yang sudah dari kecil Kristen kan? Atau dibilang dari kandungan sudah Kristen. Kalau Bu Ocha mengatakan saya baru jadi Kristen gitu ya. Tapi kenapa kita tidak sungguh hidup oleh roh? Karena kita datang kepada Tuhan juga tidak tulus gitu ya. Besok kan ada persembahan syukur tahunan kan? Tapi jangan takut, saya tidak bermaksud untuk mengatakan nanti kita ditegur seperti Ananias. Tapi saya ingin mengajak kita bahwa kalau kita mau hidup di dalam roh, kita harus melepaskan seluruh standar atau apapun di dalam diri kita yang membuat kita memandang orang lain dengan cara yang tidak baik, atau yang membuat kita merasa seakan-akan kita itu lebih baik dari orang lain. Atau sederhananya begini. Rasul Paulus mengatakan begini,
Kalau kamu mau tahu orang hidup dalam roh atau bukan oleh roh, lihat aja perilakunya. Apa perilakunya? Kalau dia hidup dalam percabulan, dia tidak hidup dalam roh. Kalau dia hidup dalam kecemaran, dalam hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, orang-orang seperti itu sudah pasti yang mereka lakukan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau standarnya begitu, kita lolos nggak screening ini? Aduh, saya jadi apakah saya sudah ngomong terlalu lama saat ini? Jadi apa yang Rasul Paulus katakan sebetulnya lebih kepada ini loh jemaat di Galatia, kamu sendiri yang memeriksa dirimu dan melihat kamu ini apa betul orang Kristen atau tidak. Kalau kamu orang Kristen, harusnya kamu hidup oleh roh. Apa buahnya? Apa yang nampak dari hidupmu? Kasih sebagai yang utama. Dan kasih itu sebagai yang sempurna. Jadi kalau Rasul Paulus dia menempatkan kasih itu kesempurnaan orang yang hidup di dalam roh. Kemudian dia mengatakan sukacita, damai sejahtera itu sebetulnya eh, bagian satu persatu dalam proses. Misalnya gini, dia menempatkan penguasaan diri sebagai bagian yang terakhir. Padahal kalau orang mulai dari awal, penguasaan diri itu justru yang pertama dalam konteks ini. Nah ini yang tadi kata Bu Ocha ya. Iya saya mau ngomong tapi bagaimana? Itu menguasai diri. Itu belajar untuk tidak merespon sesuatu seperti cara orang mengungkapkan sesuatu yang bisa bertentangan. Itu menguasai diri. Orang kalau sudah tahu mana yang baik dan benar, maka sebetulnya dia mulai belajar untuk menguasai diri dan menolong dirinya sendiri. Tidak melakukan yang tidak baik karena dia tahu mana yang benar. Kalau dia mampu menguasai diri, maka dia akan mampu menjadi orang yang lembut. Karena terkontrol hidupnya. Coba kalau nggak bisa menguasai diri. Yang satu ngomong A, dia B, C, dan D. Dan seterusnya. Pada akhirnya, kesempurnaan itu adalah kasih. Karena itu kalau di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, meskipun aku mampu berbahasa semua bahasa, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti ya gong yang gemerincing dan seterusnya. Kalau begitu, apa sebetulnya tujuan adanya hukum? Tujuan hukum adalah memaksa orang untuk berpikir benar. Memaksa orang untuk melakukan yang benar. Kalau dia melakukan yang tidak benar, dia dihukum. Jadi kalau orang hidup di dalam hukum, dia akan hidup dalam tuntutan dan serba salah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita tidak ada di bawah hukum. Relasi yang berikut yang dimaksudkan hidup oleh roh adalah orang hidup seperti relasi anak dan bapa.
Kadang anak memang salah, tapi dia nggak merasa serba salah. Karena dia tahu bahwa bapaknya adalah pribadi yang penuh dengan kasih, yang mendidik dan membentuk. Karena itu di dalam ayat 24 dikatakan mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita milik Kristus, kalau kita orang Kristen, harusnya kita hidup oleh Roh. Maka apapun yang terjadi, pekerjaan Roh Kudus itu selalu menolong kita untuk menjadi orang yang mampu menguasai diri, menolong kita menjadi orang yang tidak takut, yang tidak khawatir. Pekerjaan Roh Kudus menolong kita untuk setia kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah pekerjaan Roh Kudus membuat kita bebas dari berbagai hal apapun yang membawa kita pada kegelisahan. Jadi kalau kita terlalu pintar tapi kemudian kepintaran itu membuat kita gelisah, kepintaran kita itu nggak bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau saya sudah paham tentang gereja ini secara keseluruhan, tapi setiap hari saya gelisah karena ada aja yang nggak beres, berarti kepintaran saya membuat saya gelisah. Harusnya kita mampu menguasai diri dan langkah berikut, kita mampu menolong orang lain. Karena itu semakin banyak kita tahu, harusnya semakin banyak kita mampu menolong. Tapi kalau kita tahu tapi menghakimi, maka itu ada pertentangan di dalam kehidupan kita. Ada keinginan daging dan kehendak Roh Kudus. Karena itu di dalam ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Hidup oleh Roh sebetulnya hal yang simple dan sederhana. Karena kita hanya dipanggil untuk percaya pada Tuhan. Tapi sebelum kita sampai pada bagian itu, ada proses yang sangat luar biasa yang harus kita hadapi. Ada seorang bapak yang dia sharing kepada saya ketika dia mencari kerja, seluruh lamaran sudah disampaikan tapi nggak ada yang manggil. Dia eh, sekolah apa namanya yang tentang pelayaran itu, ya sekolah pelaut lah. Ada yang tahu namanya? SP apa gitu ya, sekolah. Oh, Pauline yang tahu gitu ya. Ya, dan waktu dia hendak lulus itu memang masa pandemi, jadi nggak ada eh, orang memberikan dia pekerjaan. Jadi dia sudah stres, tapi dia termasuk orang yang juga rajin beribadah. Dia juga bermain musik di gereja kayak Pak Delta gitu ya. Dan sangat-sangat aktif. Jadi waktu dia nggak ada panggilan kerja, dia stres. Pada titik tertentu dia protes sama Tuhan. Tuhan, awal-awal saya berdoa, ya saya percaya aja semua akan berjalan dengan baik. Tapi sekarang saya mau bertanya pada Tuhan, kenapa gak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa orang akan menerima saya untuk bekerja? Atau memang Tuhan
ya saat ini lagi nggak suka dengan saya, atau saya nggak boleh hanya menantikan kapan saya dipanggil. Oke, saya cari kerja. Akhirnya dia kerja di percetakan. 6 bulan bekerja di sana, tapi dia terus berdoa. Semakin hari dia merasa hidupnya semakin memprihatinkan. Kadang dia merasa punya ijazah tinggi-tinggi, kerjanya di percetakan, hanya ngurusi print-print dan sebagainya. Setelah itu dia tinggalkan pekerjaan itu. Mungkin saya kurang berusaha untuk mengirimkan lamaran-lamaran itu. Jadi dia datang lagi ke perusahaan-perusahaan, nggak pakai ngirim, datang langsung tempat-tempat kerja. Tapi ditolak juga. Akhirnya dia merasa, ya Roh Kudus entah gimana caranya berkarya, tapi saya merasa nggak ada Roh Kudus itu. Akhirnya pada satu titik, sudah dia jadi ini yang Gojek, kerja sebagai ojol. Lama-lama dia mulai menikmati pekerjaannya. Dia mulai berdamai dengan situasi. Setiap dia bawa penumpang, dia selalu ajak ngobrol. Dan indah sekali. Dia mulai merasa, wah ternyata pekerjaan begini menyenangkan juga. Setiap hari ketemu orang yang berbeda-beda. Pada satu pagi dia berdoa, Tuhan, ya saya senang Tuhan sudah berkarya membuat saya bahagia walaupun saya seorang ojol. Nggak apa-apalah. Tapi kalau bisa, ya lamaran-lamaran saya itu ada juga lah yang peduli gitu ya. Tapi setelah itu dia sudah ini, 2-3 hari dia berdoa seperti itu. Ya hampir 1 minggu dia ngantar seorang anak kuliahan, seorang pemuda. Ngobrol-ngobrol di perjalanan, waktu dia jemput anak ini, wah ini anak ini tinggal di perumahan yang mewah. Jadi dia, kok kamu naik ojol, kenapa nggak diantar supir? Akhirnya anak itu mengatakan, ya sebetulnya setiap hari saya diantar. Cuman entah kenapa hari ini saya ingin naik ojol. Ya, setelah ngobrol akhirnya eh, anak itu, kenapa kamu kerjanya ojol? Kelihatannya kamu cukup pintar gitu ya. Lantas dia cerita pergumulannya. Waktu dia turunkan anak ini bilang, gini, saya nggak bisa menolongmu, tapi tinggalkan nomor handphonemu. Siapa tahu bapak saya bisa menolongmu. Dan ditinggalkanlah nomor handphonenya. Sore hari dia ditelepon oleh seorang bapak, disuruh temui bapak ini, datang dia ke sana, setelah ngobrol sejenak sama bapak, dikasih secari kertas. Kamu pergi ke Tanjung Priok, temui si A, gitu ya. Bawalah kertas yang sederhana ini. Sampai di sana rupanya itu rekomendasi, suruh dia bekerja di sebuah kapal. Datang dia ke kapal itu, ketemu pimpinannya, diwawancarai orang. Jadi kamu nggak punya pengalaman apapun? Nggak ada. Oke lah, walaupun kamu nggak punya pengalaman, tapi yang merekomendasikan kamu nih orang yang luar biasa. Jadi kamu harus kami terima. Akhirnya dia dilatih. Nah, sekarang dia udah ke Dubai, kemana-mana dengan kapalnya. Karena dulu waktu dia cari kerja, dia minta tolong saya juga. Jadi saya cuma bagian berdoa saja. Jadi karena saya sudah tanya juga beberapa orang, ya mereka mengatakan memang pandemi ini kapal lagi nggak begitu bagus untuk jalan.
Jadi waktu dia ceritakan itu lantas apa yang kamu pikirkan? Tapi satu hal yang dia mengatakan begini. Ternyata sepanjang pergumulan saya itu, Tuhan sedang mendidik saya. Saya tadinya selalu berpikir, saya akan menjadi pelaut, saya punya banyak uang, saya menghayal semua itu jadi hilang semuanya. Saya juga punya kecenderungan untuk sombong, tidak mudah ngobrol dengan orang lain. Seakan-akan seperti setelah Tuhan sudah menekan saya habis-habisan, setelah saya sudah, ya sudahlah, nikmati hidup apa adanya begini, baru Tuhan memberikan saya jalan. Dan ketika saya berdoa, akhir-akhir itu hati saya damai. Ketika saya ngantar anak itu, saya juga nggak berpikir bahwa itu jalan Tuhan. Dan tiba-tiba anak itu hari ini mau naik ojol yang biasanya diantar mobil mewah. Setelah saya renungkan semua, wah ternyata Tuhan berkarya dengan cara yang luar biasa. Dan ya sampai hari ini kalau dia punya waktu yang ini, dia tetap rajin beribadah. Tetap jadi orang yang rendah hati. Cara pandang dia kepada Tuhan berbeda dengan sebelumnya. Cara Roh Kudus berkarya tidak seperti yang kita pikirkan dan mungkin tidak sesuai harapan kita. Tapi yang pasti Roh Kudus mau kita menjadi pribadi yang baik. Sampai pada akhirnya kita hidup dalam kasih yang sempurna. Karena itu kalau dibilang hiduplah oleh Roh, itu sebuah ajakan dan panggilan. Kalau kita sudah memulai datang beribadah, mari lepaskan satu persatu hal-hal apapun yang membuat kita terganggu roh berkarya di dalam hidup kita. Kalau kepintaran kita membuat Roh Kudus tidak leluasa berkarya, ya bila perlu jangan jadi pintar gitu ya. Murid-murid Tuhan Yesus kan nggak pintar-pintar amat kan. Tapi begitu mereka bisa berbicara, orang pada kaget. Bukankah mereka semua orang Galilea? Kenapa mereka begitu menjadi pintar? Sekali lagi, kita hidup dalam dunia yang ada hukum dan standar. Hukum dan standar itu seringkali juga menjadi hambatan bagi kita. Karena relasi dalam Roh Kudus selalu bebas dan dinamis. Hukum dan standar itu menolong orang yang belum bisa bebas. Tapi kalau orang yang sudah membebaskan diri, dia akan tahu apa yang harus dia lakukannya dan dia mampu mempertanggungjawabkannya. Kalau tidak jelas, tidak apa-apa. Roh Kudus menolong kita ya. Tuhan memberkati kita. Amin.